batu semua. Tapi kan kita awalnya namanya baru pertama kali ke situ, kita nggak tahu bahwa itu kuburan kan. Jadi nggak sengaja karena mataku minus, aku nginjek kuburan itu. Jadi pas aku lagi tiduran Kak, aku nggak tahu tapi bener-bener suaranya jelas manggil nama aku. Neng, kata gitu. Neng, jadi manggilin aku terus Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Raffi. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga pada sehat ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah dukung channel Dering Malam, nonton dari awal channel Dering Malam sampai sekarang. Semoga teman-teman yang selalu mendukung kita dimudahkan segala urusannya, disehatkan, dimudahkan pekerjaannya, terus cita-cita dan hajatnya terkabul. Oke, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalamannya berkemah pada saat dia ini sekolah. Nah, untuk bagaimana lanjutnya, langsung aja deh kita kenalan dulu sama narasumbernya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Aduh, akhirnya setelah ditunggu-tunggu datang juga. Mungkin boleh dikenalin dulu nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Siti Sylvia. Sekarang saya seorang mahasiswa di salah satu universitas di Indonesia. Itu aja sih Kak. Itu aja ya. Iya. Jadi sekarang kegiatannya kuliah ya. Selain kuliah? Ada ngajar juga. Oh, ngajar. Iya. Oh, mantep. Nah, tadi kan kakak sempet cerita nih terkait pengalaman kakak waktu berkemah ya. Iya. Boleh diceritain nggak kisi-kisinya? Oke, jadi ini tuh pengalaman pribadi saya semasa waktu SMA. Jadi waktu SMA tuh saya pernah ikutin kemah di salah satu daerah di Jawa Barat. Dan situ saya nggak sengaja kan injek kuburan yang udah lama banget. Injek kuburan? Iya, itu karena saya nggak lihat gitu. Nah ternyata tanpa saya sadari setelah saya menginjak kuburan itu banyak hal-hal yang janggal, yang neror saya gitu Kak. Selama perkemahan? Iya, selama 3 hari perkemahan itu. Waduh, ini tahan dulu ceritanya Kak ya. Nah, buat teman-teman jangan di skip ya video ini, tonton sampai habis biar dapat nih cerita utuhnya kayak apa. Pasti bakal seru banget. Nah, untuk teman-teman yang pengen cerita juga kayak Kak Silvi, teman-teman bisa langsung aja hubungi kita di Instagram kita @deringmalam_ atau langsung hubungi di email kita. Nanti emailnya gue taruh di kolom deskripsi. Oke, jadi pada saat itu ini tuh kejadian pas aku masih SMA kan, SMA. Jadi pada saat SMA tuh aku tuh terbilang siswa yang aktif di berbagai organisasi, termasuk ke pramukaan ini. Jadi ya pada saat itu kan ada acara perkemahan. Ini tuh seluruh kabupaten Kak. Iya, seluruh kabupaten. Oh, berarti banyak sekolah yang hadir di situ ya? Iya, banyak banget. Nah, jadi aku tuh dulu perwakilan dari kecamatanku. Oke. Ya, dari kecamatan perwakilan. Nah, pada saat perizinan perkemahan ini tadinya tuh orang tua nggak ngizinin. Oh, orang tua nggak ngizinin. Iya, karena kan notabene tuh aku tuh agak peka gitu. Oh, orang tua tahu itu ya? Iya, jadi sering banget lihat hal-hal gitu. Makanya itu nggak dikasih izin. Nah, tapi karena aku yakinin keluarga aku untuk ya udah, insya Allah pasti bakal baik-baik aja. Aku bakal sholat ibadah gitu. Iya. Nah terus pas hari H ternyata aku tuh berhalangan gitu Kak. Aku ada berhalangan. Jadinya kan nggak bisa sholat ya. Iya. Nah udah tuh aku berangkat lah sama temen aku cowok. Ya kita panggil aja namanya Kak Rizky. Ya Kak Rizky. Aku berangkat sama Kak Rizky ke perkemahan itu. Nah itu tuh hari Kamis Kak. Hari Kamis kita berangkat sama Kak Rizky. Nah pada saat perjalanan kita tuh nyasar. Itu nggak tahu padahal H-1 kita
kemah tuh kita udah survei tempat dulu. Oh, ngecek Iya, dulu ya udah untuk ngecek mau naruh dulu. tenda di mana segala macam. Iya, gitu udah ya. ngecek tempat perkemahannya di mana. Nah, tapi pas kita datang, kita malah sesat. Jadi kayak padahal tuh jalan yang kita lewati itu sama. Iya, sama Iya. kayak kemarin. Iya, sama yang kemarin. Tapi kenapa ini kayak muter-muter gitu? Oke. Kita tuh kayak disesatin di pohon pinus. Iya. Hutan pinus gitu ya. Iya, jadi kan kebetulan tempat aku tuh emang tempat udah lama gitu. Jadi tempatnya udah ada sebelum apa ya, penjajah tuh udah ada gitu, udah ada tempat itu. Tempat kemah itu. Iya, Oke. prasejarah tuh. Habis itu aku tuh kayak disesatin sama teman aku sama Kak Rizky itu di pohon pinus itu. Kita kayak ngerasa bingung ya gimana, kok ini kita di sini terus gitu. Nah terus setelah itu karena kita perjalanan itu 3 jam, harusnya tuh cuma 1 jam, jadinya 3 jam. 3 jam? Iya. Ke Bogor 3 jam? Iya, 3 jam itu padahal tuh deket antara rumah aku sampai ke tempat perkemahan tuh ya kurang lebih 1 jam lebih lah gitu. Iya. Tapi ini kenapa kita sampai 3 jam muter-muter ya? Nah, kondisinya nggak macet ya? Enggak, kita tuh tersesat ya di hutan itu, di apa ya, daerah yang mau dekat ke perkemahan itu Kak. Iya. Berarti muter-muter dalam hutan Iya, itu? jadi kebetulan tuh emang tempatnya itu pedalaman Kak. Oke. Jadi ini kayak di dalam hutan gitu, ada curug juga. Oh, tempat wisata? Iya, gitu. Oh, Terbilang masih ada tempat wisatanya gitu. Nah, akhirnya ya karena kita capek, kita istirahat dulu. Terus pada saat itu Kak Rizky tuh ada kamar mandi. Jadi di tengah-tengah pohon pinus tuh ada kamar mandi. WC umum gitu ya? Iya, WC umum, sorry. Nah, terus aku nunggu Kak Rizky Kak Rizky pergi ke WC umum, aku nunggu di luar. Kayak perasaan tuh udah gak enak. Itu jam berapa Kak? Kita jam 3. Iya, sore jam 3. ya? Iya, kan kita berangkat habis zuhur tuh. Terus kita nyampe jam 3. Nah, aku nunggu tuh kayak lama banget kan. Terus kayak iseng tuh udah kayak gak enak perasaan. Cuma kayak ya udahlah, kita tuh di sini mau have fun gitu kan. Iya. Gak mungkin kayak hal-hal kayak gini ya udahlah lupain dulu gitu. Nah, akhirnya udah tuh Kak Rizky balik. Nah, kita tuh bismillah. Mudah-mudahan kali ini nggak tersesat gitu. Kita ngandelin Karena maps. udah capek juga ya? Udah capek Kak. Itu berarti bawa Iya. tas segala macam, carrier gitu atau apa? Bener. Itu kan ribet banget kan kita 3 Iya. hari. Terus bawa tongkat, bawa peralatan kita itu berat banget kan, udah capek banget. Ya akhirnya udah tuh kita bismillah Kak, semoga ini nggak sesat gitu. Ya, akhirnya kita modal bismillah nih, kita balik lagi, putar balik. Dan itu tuh seperti jalan tuh jika sama banyak anjing gitu, nggak tahu anjingnya tuh Anjing hutan gitu? iya, banyak banget. Tuh Kak, itu gimana? Aku akhirnya turun dan aku jalan kaki. Itu udah takut. Gara-gara ada anjing? Iya, anjingnya tuh padahal pas kita di situ kayak nggak ada gitu loh Kak. Mungkin anjing Tapi hutan. habis itu jalan? Pas tahu ada anjing jalan? Iya, jadinya? jalan karena emang jalannya itu Kak, rute jalannya tuh emang jelek. Oh, Iya. sama si Kak Rizky ini juga ngedorong bantu apa ya? Iya, Kak Rizky juga bawa motornya. Oh. Gitu, udahnya di belakang kita ada anjing, tapi untungnya tuh dia nggak ngejar, Ngejar, cuman ya. kayak nunggu aja. Nah udah, akhirnya tuh beberapa menit ada warga yang lewat, ada Oke. yang aku nanya sama warga tempat perkemahan di mana gitu. Nah ternyata kita tuh masuk ke hutan yang emang nggak ada orang gitu loh. Ini sumpah. Jadi itu nggak kejangkau. Iya, nggak kejangkau ternyata. Kenapa masuk ke situ kata warga desa sana? Kita diarahin map ke sini Bu, katanya gitu. Itu udah orang tuh udah jalan ke situ. Aku mikir lagi dong. Terus kenapa tidak ada kamar mandi? Oh iya. Ya, kenapa tidak ada kamar mandi? Sedangkan kata warga desa tuh itu udah nggak terjangkau sama warga. Kita kayak, aduh ini udah nggak beres nih gitu. Gimana tuh buang air di mana tuh Kak Rizky kan? Iya, tapi ya kita positive thinking aja. Iya. Mungkin itu emang kamar mandi yang kan emang deket tempat wisata ya katanya kan. Oke. Dan jadi ya mungkin itu kamar mandi untuk orang yang. Iya. Jadi kita positive thinking dan mulai lagi perjalanan. Udah itu akhirnya sampai Kak. Nah ternyata untuk masuk ke perkemahannya itu Kak, itu kita harus jalan kaki. Jadinya motornya tuh disimpan di parkiran gitu. Oh, dari parkiran untuk ke wilayah kemah harus jalan Iya, lagi. itu tuh nanjaknya banyak banget tangganya Kak. Oh, jauh. Iya, jauh. Nah, untungnya tuh ada banyak anak pramuka yang udah mulai datang. Akhirnya kita yaudah motor taruh di situ, kita jalan kaki. Nah, teman-teman pramuka yang udah datang duluan tuh mereka jalan duluan. Aku Oke. sama Kak Rizky tuh belakang.
di belakang. Ya karena kita kan 3 jam perjalanan tuh capek banget ya. Bener. Jadi aduh Kak, berhenti dulu istirahat. Itu jadi tangganya tuh gini Kak. Oh itu tangga ya, Iya. naikin tangga. Iya, tangganya tuh batu-batu. Nah, tanpa aku sadari kan emang mataku tuh ya, nggak terlalu lihat. Jadinya tuh aku nggak terlalu melihat sekitar gitu Kak. Nah, jadi di sebelah di tangga, di sisi tuh kayak jurang kecil gitu, sungai di bawahnya. Terus di atasnya tuh udah ada kuburan prasasti. Kuburan lama gitu Iya, ya. kuburan lama. Tapi ada bentuknya. Iya, tapi bentuknya tuh kayak semuanya tuh batu gitu Kak. Batu semua, tapi kan kita awalnya namanya baru pertama kali ke situ, kita nggak tahu bahwa itu kuburan kan. Jadi nggak sengaja karena mataku minus, aku nginjek kuburan itu. Salah satu dari kuburan itu aku menginjak. Oh ada banyak? Iya, ada banyak, soalnya itu luas gitu Kak, luas. Jadi sebenarnya tuh ada pagarnya, tapi pagarnya kayak udah rusak gitu. Dan aku tuh, jadi ini tuh kuburan, dan ini jalan akses gitu. Oke. Nah pagarnya tuh di sini. Jadi pagarnya tuh nggak nutupin kuburan sama jalan Oke. gitu. Nah jalan, aduh apa nih gitu kan. Ternyata, Tapi sempat pas keinjek pas ngeh ya? iya itu kata temen aku, jangan sembarangan nginjek-nginjek katanya gitu. Itu diingetin sama Kak Rizky. Aku karena nggak tahu kan, astagfirullah gitu kan. Namanya kita udah capek, perjalanan 3 jam, terus mataku tuh udah nggak lihat jelas. Itu udah mulai sore ya? Iya, udah sore. Aku kalau udah sore tuh udah nggak bisa lihat jelas gitu. Akhirnya astagfirullahaladzim, aku sempat punten gitu, siapapun yang disini punten gitu. Aku udah bilang maaf juga kan. Akhirnya ya udah kita tuh kembali lah, kita lanjut perjalanan lagi. Itu berdua aja tuh, yang pramuka tuh udah pada maju di depan ya? Iya, pada maju tuh, kita berdua doang. Dan itu tuh hutan Kak, hutan apa ya? Pinus. Hutan pinus ya? Iya, itu di situ. Nah akhirnya kita sampai, kita pikir tuh udah banyak orang kan. Ternyata tuh baru berapa orang aja yang datang. Iya, ternyata rombongan aku sama yang sebelum aku itu baru itu aja yang datang. Rombongan Silvi berarti sama Kak Rizky doang kan? Iya, berdua doang. Aduh Kak, aku kira udah telat gitu kan. Ternyata ini masih belum banyak orang gitu. Akhirnya ya udah kita istirahat dulu, rebahan dulu kan, sampai pas udah sore jam 5 lewat tuh baru teman-teman semuanya pada datang. Nah di sore itu kita barulah bangun tenda, semuanya kita bangun tenda dan udah dibagi kelompok kan ya Kak. Jadinya aku beda kelompok sama Kak Rizky nih. Oke. Oh ini digabung ya dari berbagai macam sekolah itu digabung ya? Iya, cuman ya kan cewek sama cowok nggak mungkin digabung. Jadi akhirnya aku pisah sama Kak Rizky. Kebetulan tuh tenda aku emang deketan sama Kak Rizky itu ya. Jadi nggak terlalu jauh gitu Kak. Nah terus dan juga aku tuh dapet tenda yang emang deket sama kamar mandi dan juga pohon bambu. Nah jadi kan gini, ini tuh tempat perkemahan kita. Nah ini di bawah tuh kamar mandi. Nah aku tuh paling ujung kan. Jadi sebelah tenda aku tuh deket banget sama pohon bambu. Dan itu lebat banget. Banyak banget monyet Kak. Maaf. Iya, banyak banget nyomet monyet. Nyomet. Iya. Jadi situ tuh banyak banget monyet yang suka ngambilin makanan. Jadi kata pengurus tempat situ, kalau misalkan ada makanan jangan disimpan di luar katanya gitu. Oh, ntar diambil nyomet. Iya, benar. Nah, setelah itu ya udah kita semuanya tuh bersih-bersih dan juga persiapan untuk sholat maghrib kan. Nah, tapi kan itu kamar mandinya bilik-bilik kayak memang dari semen atau semen. Oh, memang dari emang buat kemah bener-bener ya. Cuman ya bolong ininya atap ya, deket atap itu. Jadi kayak emang dia semen, tapi atasnya tuh nggak tertutupi gitu Kak. Jadi kita langsung langit gitu. Enggak, ada langitnya. Cuman kayak ini tembok dan ini setengahnya ini atap, ini setengahnya kebuka. Gitu. Oh iya, tapi atapnya tetap ada. Iya, jadi kita udah bisa lihat langsung ke luar. Iya. Nah udah kan semuanya persiapan sholat maghrib. Nah karena aku berhalangan, aku tuh nggak sholat maghrib kan. Jadi aku tunggu di tenda. Sendirian. Itu sholatnya kemana mereka? Sholatnya ke ada musola. Oh, iya. Jamaah ke sana semua. Iya, jadi kayak nanjak-nanjak gitu sih Kak. Jadi ini tempat tenda, ke atas itu tempat musola. Musola, ruang panitia, baru tempat perkemahan. Oke. Gitu. Nah, aku tuh sendirian kan di tenda. Nah, semuanya tuh udah sholat maghrib gitu. Nah, karena aku kayak sebenarnya ditawarin sama panitia,
tunggu aja di sana, takut ada apa-apa. Cuman karena aku ngerasa lelah, jadi enggak Enak Kak. tiduran dulu Iya, lah gitu ya. aku tunggu di ini aja Kak, insya Allah nggak apa-apa, aman gitu. Terus juga sambil denger Musik ya, musik headset. pakai headset. Udah lagi santai-santai. Nah, sinilah mulai terjadi konflik Kak. Waduh. Nah, mulai ada teror-teror dari Oke. sosok hantu gitu. Jadi pas aku lagi tiduran Kak, nggak aku nggak tahu tapi bener-bener suaranya jelas manggil nama aku. Neng, kata gitu. Neng, jadi manggilin aku terus Kak. Dan Manggil nama atau Neng aja? manggil nama, manggil Neng juga. Jadi kan kalau orang Sunda tuh ya Neng ya panggilannya ya. Iya. Ya, jadi situ dipanggil terus Gede Dan- suaranya. iya, lirih Kak suaranya. Dan itu tuh bukan suara anak kecil dewasa tapi suara nenek-nenek. Nenek-nenek, paling ngeri deh kalau nenek-nenek nih. Iya kan. Nah, itu kayak aduh udah gak enak. Tapi kayak iya gitu kan. Karena aku pikir mungkin ada nenek-nenek di sini pengurus ini ya kan. Saya kan ada warung juga Kak. Cuman warungnya kayak cuma satu. Nah, aku pikir tuh nenek-nenek dari situ gitu kan. Iya, tapi dia nggak nyaut. Nah, aku kayak ya udahlah bodo amat. Aku tuh karena udah sering dapet gangguan kayak gitu jadi kayak cuek aja dulu Kak. Cuek-cuek bodo amat. Nah, habis itu setelah itu berapa menit kemudian dia manggil lagi dengan suara yang lirih tapi kayak agak tegas gitu suaranya. Neng gitu, jadi kayak dia tuh kayak rasa marah gitu. Oh, kayak ada amarah di situ Iya, ya. aku kayak udah kaget, aduh ya Allah gitu kan. Aku sempet keluar ke tenda dulu nih Kak, sempet Ngecek ya? Iya ngecek, dan nggak ada siapa-siapa, cuma ada panitia, dan itu di ruang panitia. Aduh, udah nggak beres nih gitu kan, udah nggak beres, udah nggak enak. Akhirnya, yaudah lanjut lagi. Aku karena udah sering denger lagi itu, jadi kayak lanjut lagi, pasang headset lagi. Nah di situ barulah ketiga kalinya dia manggil aku kayak nada marah. Nek gitu. Sambil tenda tuh yang aku tidur paling ujung. Tenda tuh sampai getar. Aku tuh kayak aduh ya Allah gimana nih, apa sih gitu kan. Tendanya sampai geter. Iya tendanya, cuman yang lain tuh nggak getar, kan tenda panjang, yang getar tuh cuman ini doang. Jadi kayak kita satu sisi ya, kayak diginiin gitu. Iya. Udah nggak enak banget kan. Aku bisa teriak Kak. Aku udah teriak. Ya udah tuh. Abis itu pada nyamperin gitu, kenapa Oh, berarti heboh banget dong dengan Iya. teriakan itu. Iya, cuman yang denger itu cuma kelompok aku, karena kebetulan tuh teman-teman udah pada datang. Oh. Iya, jadi kayak udah gak enak banget kan. Terus udah gitu, yaudah tuh ditenangin dulu, udah gitu barulah tuh teman-teman tuh kayak mungkin udah tahu ya, jadi kayak yaudah Sepi istirahat aja gitu, Nah teman-teman tuh semuanya pada masak, itu tuh digangguin juga abis itu. Dan aku tuh kayak yaudah Sil, kamu di sini aja, jangan masuk ke dalam lagi gitu bareng-bareng teman-teman. Masaknya jauh dari tenda? Enggak, depan tenda kita. Oh, depan tenda. Iya. Karena kan yang biasa kalau perkemahan itu pasti cowok yang diandelin. Iya. Iya, tapi karena teman-teman aku udah peka tuh, udah di sini aja katanya, jangan masuk ke dalam lagi gitu. Udah gitu, ya udah kita bareng-bareng. Nah, situ udah nggak ada apa-apa Kak, udah biasa aja gitu. Udah aku have fun lagi, ya karena apa ya udahlah, mungkin dia emang pengen main sama kita gitu. Udah cuek. Terus abis Isya mereka balik lagi sholat, aku ikut. Kalau kali ini aku ikut. Nggak berani di tenda lagi ya? Nah udah selesai saat Isya, barulah kita ada pertemuan sama panitia gitu. Karena kan sebelumnya kita belum ada kayak kalau pramuka tuh sering kayak merenung gitu nggak sih? Oh, ada renungan malam gitu ya? Tapi itu kayak cuma kumpul-kumpul buat ngarahin kita. Nah, udah perkumpulan. Nah kebetulan aku itu kan ini tuh tempat perkemahan, dan di atasnya itu kayak peninggalan zaman dulu, batu-batu prasasti. Batu-batu gimana bentuknya? Batunya biasa, cuman kayak batu-batu zaman dahulu gitu loh Kak. Aku nggak bisa Gede-gede? Iya, gede-gede. Iya. Oh, Gitu. batunya banyak dan bersusun gitu? Iya, banyak. Nah, habis itu kan setelah itu teman-teman semuanya kumpul, dibuat lingkaran gitu. Nah, aku tuh paling belakang. Aku tuh notabene orang yang pemalu juga Kak sebenarnya.
ke orang yang nggak pedean lah. Iya, nggak pede itu pas pramuka namanya tuh SMA gitu kan. Jadi kayak masih nggak pede. Aku ngambil lah yang paling belakang sama teman aku cewek. Nah, dan aku duduknya sambil kayak megang sikut gitu loh. Oh, diangkat sikutnya gitu Iya, ya, dipeluk gitu sikutnya ya. Terus, nah pada saat itu kayak aku lagi bengong gitu loh kak, sambil liatin kakak panitia. Nah terus, ini masuk ke teror 2 kak. Oke. Ya, jadi pada saat aku lagi duduk paling belakang itu, nggak sengaja tuh di pohon pinus, aku lihat ada sosok nenek-nenek. Nah itu sosok nenek-nenek pakai kebaya dan pakai konde. Pakai kebaya konde? Iya, pakai kebaya dan juga pakai konde. Itu aku pertamanya tuh kayak ya udahlah mungkin tuh orang gitu nenek-nenek. Aku tuh nggak mau berprasangka buruk karena kan aku baru aja ngalamin kejadian tadi di nenek-nenek. Nah, aku pikirnya oh mungkin ini perasaan ataupun halusinasi aja gitu kan. Tapi kan kok di sana gelap ya? Enggak kak, kan ada penerangan gitu. Oke. Nah, jadi kayak bayangan di ini loh kak, lampu gitu. Oke. Nah, gitu. Aku tuh paling nggak ngubris. Oh mungkin tuh orang gitu. Nah, kedua kalinya dia natap lagi. Aku sampai sempat tanya sama teman aku, itu apa sih, itu orang bukan sih gitu kan? Mana sih itu loh, saya lagi deket pohon pinus gitu. Mana nggak ada, jangan macem-macem kata teman aku gitu kan. Kayak oh ya udah mungkin cuman halusinasi aku aja gitu. Tapi kok halusinasi sampai 2 kali gini gitu kan. Nah terus pas 3 kalinya itu si nenek itu tiba-tiba tuh kayak ngedeketin aku banget kak. Jadi ya awalnya jaraknya tuh jauh sampai tek di depan aku. Oh dia jalan dan itu tuh nggak napak kak. Maksudnya kalau ya anehnya tuh gitu kak. Jadi aku tuh sampai situ kayak kok ini orang makin dekat gitu. Segala lama orang tiba-tiba di depan muka. Dan itu sampai nyengir. Dia senyumin aku. Sumpah merinding. Bayangin muka nenek-nenek. Aku kalau ngingetin sampai sekarang tuh sampai masih terbayang kak. Iya. Soalnya kalau kita lihat-lihat di film kan nenek-nenek kebaya tuh kayak emang kalau nunjuknya pasti nyengir dan itu kayak ini kayak mimpi, ini bukan asli, ini pasti mimpi gitu. Tapi ternyata benar dan aku tuh langsung bengong, ngepris, bener-bener gak bisa gerak saking kagetnya. Teman aku tuh udah pi gitu, tapi jadi depan sini nih, depan aku kak. Kalau misalkan manusia kan gak mungkin dia lewat tanpa, kalau misalkan lewat pasti teman-teman aku juga minggir gitu kan. Iya, ini betul. enggak, dia tuh kayak terbang dan bener-bener gak napak. Tapi kan berarti depannya Sylvie itu kan ada orang kan? Iya. Dia nembusin orang-orang itu. Iya, dan aku bener-bener langsung bengong, gak bisa ini kak, gak bisa gerak. Aku kalau misalkan udah lihat sesuatu pasti gak bisa gerak gitu. Dan ini kayak, aduh ya Allah, udah serem banget. Mukanya tuh serem banget kak. Dia tuh nyengir, yang bikin serem tuh sebenarnya saat dia senyum ke aku nyengir. Wah. Itu kalau jaraknya segini, berarti kan tekstur mukanya kelihatan. Iya, deket banget. Dan kalau sosok yang setiap aku lihat sosok itu, mereka tuh tembus pandang gitu loh kak. Jadi bukan benar-benar dia tuh berwujud. Nggak padat ya? Enggak. Jadi pasti ada aja kayak bisa kayak kalau misalkan kita sentuh dia mungkin kayak tembus, ini nembus ya gitu. Udah itu aku pingsan. Aku langsung menjerit, aku pingsan. Nah sorry, sebelum itu bisa digambarin tekstur wajahnya? Kalau wajahnya tuh dia tuh kayak nenek-nenek biasa. Yang aku inget ya, dia tuh nenek-nenek biasa, tapi dia agak bungkuk. Terus dia tuh pakai ke konde emas gitu. Agak bungkuk, pakai tongkat gitu? Iya, pakai. Aku nggak terlalu ini sih kak, nggak terlalu ingat. Soalnya aku inget tuh dia tuh punya nenek-nenek matanya sayu banget, sayu. Kayak nenek-nenek pada umumnya. Tapi nggak ada luka atau apa gitu? Kalau luka tuh darah sih. Oh, ada. Apa dari kupingnya di sebelah sini nih? Iya. Soalnya yang bener-bener aku karena kaget itu karena kan dia langsung ke depan ya kak. Jadi yang bener-bener sampai sekarang aku itu cuma senyuman dia kak. Senyuman kayak bener-bener dendam gitu loh. Senyum tapi matanya tuh kayak melotot gitu kak. Gimana tuh bayanginnya? Iya gitu. Nah aku pingsan kan, disitu pingsan. Udah pingsan, dibawalah ke ruang panitia. Karena kan kita namanya habis ngalamin hal kayak gitu, jadi nggak sadar gitu kak. Kata teman-teman aku katanya kesurupan, tapi kira aku nggak sadar. Ya. Jadi kata teman aku tuh teriak-teriak, terus sampai nendang panitia dan jauh banget terpental.
Iya. Ketendang terus mental jauh. Bener. Jadi panitia yang lagi nahan aku tuh, aku tendang dia Kak. Maaf, aku tendang dia tuh sampai dia tuh jauh banget. Kan kalau misalkan manusia tuh nendang kayak nggak mungkin nggak sih kayak terpental gitu jauh banget. Nah dia tuh jauh banget. Ini misalkan aku, ini temen aku sampai kental gini. Jauh banget. Iya, dia tuh sampai berdarah hidungnya. Oh. Iya. Itu udah bener-bener. Chaos ya. Iya, aku tuh udah nggak inget apa-apa Kak. Aku tuh pengen banget nahan tapi nggak bisa gitu loh Kak. Jadi kayak bukan jiwa raga aku tuh kayak digerakin. Aku udah nahan. Susah banget Kak. Aku ngerasain banget itu capeknya kayak gimana. Tapi ketika nggak bisa kendalikan diri itu, tapi ingat ya. Iya masih. Cuman nggak bisa ngontrol tubuh gitu ya. Iya. Ditambah mungkin karena panik juga Kak. Panik. Ya kalau misalkan kita lagi panik ya pasti lebih ini kan Kak. Akhirnya ya udah tuh udah berapa sampai jam berapa ya? Sampai jam 3 tuh baru sembuh, jam 2 sembuh. Sembuh dari itu. Jam 2 pagi. Iya. Sekitar jam situ udah sembuh, udah mulai tenang, barulah itu tuh. Itu diapain tapi? Ya udah sama anak-anak yang bisa gitu ngelarin ya sama mereka katanya. Tapi ada guru pembimbing atau apa di situ? Karena aku perwakilan kan, jadi gak ada yang dari daerah aku, jadi semuanya pure dari panitia yang acara ini gitu. Tapi ada bapak-bapak gitu-gitu? Ada pengurus itu, jadi ya udah sama panitia diurusin. Nah terus kan teman aku Rizky ini, dia yang dampingin aku Kak dari subuh, dari kejadian itu sampai subuh lagi. Wah itu ngerasanya kita lemas dan badan tuh sakit Kak. Iya badan sakit banget. Udah istirahat sampai subuh tuh. Nah itu panitia juga sempat tanya mau pulang apa enggak katanya. Kalau misalkan masih kayak gini mending pulang gitu. Takutnya kamu kenapa-napa dan khawatirin teman-teman yang lain gitu. Nah sebenarnya kalau aku pengen pulang sebenarnya Kak, cuman kayak perasaan gak enak gitu loh sama pembina aku gitu loh. Kok perwakilan dari ini kok gini gitu. Berarti ya ada rasa nggak enak karena mewakili daerah gitu ya. Karena kita bawa beban kan dari ini. Ya udah aku pastiin ya baik Kak. Insya Allah saya lebih fokus lagi dan juga lebih sadar gitu loh Kak. Ya udah kalau misalnya kayak gitu lanjutin, tapi inget ya kamu harus bisa jaga diri katanya. Jangan sampai teman-teman kamu juga ikut panik gara-gara kemarin katanya. Baik Kak gitu. Itu kayak rasa sedih, malu juga. Aku tuh nggak pengen kayak gini loh, gitu loh. Aku nggak pengen kayak gini, gitu. Tapi ya, kan kita nggak bisa maksain pandangan orang lain. Betul. Gitu kan. Aku sebenarnya kayak, ya udah kalau misalkan emang mau percaya atau enggak sama apa yang udah aku alamin, ya udah gitu Kak. Nah situ, ya udah happy lagi. Aku lanjut kegiatan lagi, pramuka. Nah kebetulan kita tuh hiking gitu, jadi kayak ada kegiatan menelusuri tempat gitu Kak, hutan itu. Nah ternyata pas aku kan udah sembuh, nggak mungkin dong aku kayak tidur nggak enak. Sebenarnya kayak masih rasa badan tuh nggak enak, cuman kalau misalkan kata kita nggak ikut kegiatan kayak nyesel banget kan Kak. Betul. Jadi bismillah paksain bisa nih, jangan sampai buat orang lain khawatir juga gitu. Nah aku ikut. Dan ternyata tempat itu emang banyak banget hal-hal yang janggal. Pertama, banyak banget ditemuin lilin, terus juga bunga-bunga. Jadi ternyata tempat itu sering banget masih dipakai buat sesajen. Ada minta something gitu berarti ya? Iya, benar. Dari orang-orang, dan katanya itu sebenarnya itu bukan dari orang pribumi asli itu sendiri, tapi orang jauh. Dan mereka itu melakukannya itu pada malam hari. Ya, jadi kalau siang itu nggak ada Kak. Jadi kalau siang itu ya udah cuman ada bekas-bekasnya doang. Iya. Lilinnya sama bunga-bunganya itu kayak, aduh ini. Dan aku tuh karena orangnya sebenarnya iseng ya Kak, orangnya iseng. Jadi lilin tuh aku suka bawain. Diambilin? Iya diambilin Kak. Sipil jangan macem-macem dah katanya. Baru semalam begitu udah ngeyel gitu kan taunya. Udah gitu. Nah itu 1-2 hari, 3 hari kayaknya ya, itu udah biasa aja. Cuman ya itu kalau masih perasaan gak enak, terus serasa diliatin terus. Yang liatin siapa? Gak tahu, ngerasanya ada yang ngawasin aja gitu Kak. Ya, nah terus sampai pulang tuh aku langsung jatuh sakit. Nah pulang sakit? Iya, langsung jatuh sakit. Dan itu tuh Kak,
bener-bener ngerasa banget diikutin sama banyak makhluk. Ada kuntilanak lah, pocong, terus nenek-nenek itu. Dan itu ngerasa, aduh ya Allah udah sakit, aku tuh udah capek kemah, kenapa masih diikutin gitu loh. Nah itu tahu ngikutnya gimana? Di rumah, jadi mereka tuh ada di di kamar aku gitu loh Kak. Jadi kayak ngikutin. Sampai masuk kamar lagi. Iya, dari itu tuh kan sakit tuh sampai 1 minggu kan. Dia langsung diobatin, kenapa ini bisa gini, aku ceritain lah. Kalau misalkan aku tuh tanah yang aku injak itu ternyata kuburan gitu. Nah terus sama orang yang ngobatin aku katanya mungkin aja itu tuh setan dari penunggu itu. Oh akhirnya ada orang inilah, orang pintar lah ya untuk bantu. Habib kebetulan. Oh oke. Iya. Itu ya Allah sedih banget Kak. Soalnya kayak ngerasa banget di terornya kayak gimana, tidur tuh nggak penyanyinya. Aku tuh sampai dijauhin sama teman-teman aku tuh gara-gara itu, bawa-bawa setan katanya bisa di kemah katanya gitu. Iya itu jadi bahan bulian ya. Iya benar, cuman ya udah karena pengen sembuh kan, udah sembuh 1 minggu ya udah langsung sembuh gitu. Nah tapi setelah itu masih banyak Kak teror-terornya. Pertama nih di rumah itu, aku kan ceritanya tuh lagi nginep di rumah temen aku. Berdua. Nah kita tuh jam 10 tuh belum tidur. Nah terus kan rumah temen aku tuh kamar mandinya tuh ada bolong ini Kak. Temboknya tuh bolong. Di atasnya? Di atasnya. Nah aku tuh ganti-gantian dong. Temen aku lagi pipis. Terus aku tuh nungguin. Ini aku sambil lihat ini atap-atapnya. Itu apa ya katanya? Kok udah gede putih gitu kan. Nah, terus kan kebetulan di belakang rumah teman aku tuh ada ini pohon pisang. Pohon pisang. Iya, jadi aku pikir ya udah mungkin itu pohon pisang gitu kan. Nah, terus setelah dituin aku gantian kan. Jadi sekarang aku yang buang air, teman aku yang nungguin. Nah, ternyata bukan aku aja yang lihat, tapi teman aku juga lihat. Iya. Jadi kayak temen aku, Ipi, itu apa putih-putih gede banget, kok sambil nambelin tangan, kok ada tangannya gitu kan. Jadi, aduh gimana nih, aku tuh pas lagi buang air tuh, langsung karena takut ya, jadi kayak kita tuh langsung kabur semuanya. Jadi aku pas lagi buang air lagi. Iya, ya Allah maaf ya Kak, jadi bener, itu tuh langsung kita pergi. Aduh, kuntilanak gitu. Udah gak mikir yang lain, langsung lari ya? Kuntilanak gitu. Jadi karena kita takut nih, satu keluarga tuh, ibunya, ayahnya, adiknya, kakaknya tuh kita tidur satu kamar. Karena takut didatengin lagi. Aduh, kuntilanak itu. Aku pikir tuh, ya ini pohon pisang Kak. Ternyata bukan aku aja yang lihat, tapi teman aku juga yang lihat. Aku lebih percaya temanku juga yang lihat gitu dibanding aku sendiri. Kalau aku kan karena udah sering, jadi kerasa ya udah gitu, mungkin itu apa gitu. Nah, itu dia nampakin ke semuanya. Aduh itu serem banget sih Kak situ. Itu sosoknya Chongpo. Sosoknya Chongpo. Iya, jadi yang kan dari awal tuh ini ya yang muncul tuh si meme-meme kan. Nah tapi sempat muncul nenek itu? Enggak, yang di awal-awal kayak makan nenek-nenek. Nah tapi kenapa yang ngikutin tuh pocong sama si kuntilanak ini Kak? Yang dari sana tapi itu mereka itu? Jadi kayak lebih ini nggak sih Kak pesuruhnya? Gitu. Oh iya, anak buahnya sih. Ibaratnya anak buahnya. Nenek ini. Stres banget Kak, itu sampai demam tuh nggak pernah turun-turun. Itu pas selama 7 hari itu. Nah terus kemarin kan kita mau kesini ya Kak. Oh iya, janjinya hari Minggu waktu itu ya? Iya, jadi hari Minggu. Nah, hari Minggu ini Kak, aku dapat pengalaman lagi horor. Gak bisa habis cerita nih. Soalnya emang di dalam keluargaku tuh ada 2 orang yang emang ini Kak, bisa lihat. Aku sama kakakku. Oke. Iya, itu emang dalam satu keluarga. Kakak keberapa? Kakak keberapa ya? Berapa sih bersaudara? Aku ada 11 bersaudara. Rame banget. Iya, rame. Berarti ini kakak keberapa? Kakak keberapa ya? Jadi ada kakak. Silvi keberapa? Aku ke-10. Anak berapa? Anak 10. Iya. Ke-10, jadi dia itu anak ke-8. Ya, ke-8. 8 apa 7? 8 apa 7 ya? Tadi dulu, aku ngitung dulu Kak. Banyak banget kakakku. Iya. 7 bener Kak. Oh 7 ya? Oh iya benar 7.
Padahal nebak asal doang. Iya bener Kak, 7 Kak. 7 ya? Iya 7, karena kan di atasnya ada 2 kakak lagi. Nah itu yang sering lihat tuh, aku sama kakakku yang sering banget lihat hal-hal kayak gitu. Nah jadi pas kemarin itu Kak, hari Minggu itu aku mau kesini, aku tuh kebangun jam 3. Sebenarnya gara-garanya tuh aku tuh mimpi buruk. Aku tuh kalau udah mimpi buruk pasti bangun. Nah jam 3, nah ternyata maaf dan keadaan aku berhalangan lagi Kak. Aku habis pipis kan, habis kamar mandi, mau tidur lagi. Nah karena aku takut masih terngiang-ngiang sama mimpi aku kan, aku curhat lah sama temanku nih yang masih belum tidur, aku curhat. Nah pada saat aku ngetik, aku takut ada yang nemenin. Gak lama dari situ muncul sosok. Wah aku sampai nyesel banget Kak. Jadi aku kan setelah dari kamar mandi kan tutup pintu ya. Iya. Kamar aku tuh selalu tutup pintu, nggak pernah yang namanya buka pintu kamar. Nah gak mungkin dong kayak orang masuk tanpa ada suara pintu, ya kan? Nah tiba-tiba dia tuh nongol Kak di celah-celah ini tuh nongol. Dia tuh kayak nengok kayak gini, dan sosoknya tuh tinggi banget dan kepalanya botak Kak. Duh. Iya, nah aku pikir tuh adek aku Kak. Aku baru aja mau manggil Dek, dan pas aku pikir lagi, adekku tuh nggak botak, adekku tuh nggak tinggi banget, ini apa tinggi? Langsung nge-freeze Kak, aku nggak bisa gerak lagi. Wah, apa itu gitu kan? Nah terus dia tuh masuk dan berdiri di deket kipas angin. Aku langsung teriak, kita ini apa? Nah terus kebetulan tuh ada kakak ipar aku sama kakakku yang belum tidur ya. Jadi langsung kakak iparku nyamperin. Kenapa? Itu apa gitu kan. Terus kakak iparku nenangin karena dia tuh udah tahu Kak. Nenangin. Itu masih adik aku, mungkin itu kan adikku namanya Fahir ya. Itu si Fahir yang masuk kali. Enggak, Fahir tuh enggak gini bentuknya, ini tuh lonjong gitu kan. Maksudnya ininya botak lonjong. Itu Fahir tuh enggak gini gitu kan. Aku langsung ditanyain lampu. Lalu tuh aku nangis Kak situ. Tapi udah nggak ada dia di situ. Iya, udah nggak ada. Aku nangis Kak situ. Nangis, aduh itu apa gitu. Karena aku nggak mau di sini gitu. Akhirnya sama kakakku suruh pindah ke kamar kakakku. Dan situ juga ternyata kakakku lagi kontraksi mau lahiran. Oh. Iya, gitu. Udah gitu, udah tenang. Aku balik lagi ke itu. Udah dari jam 3 sampai pagi lagi nggak tidur lagi Kak. Karena takut ini. Dia nongol lagi. Iya, aku kan itu apa ya? Yang saya bisa dijelasin nggak bentuknya? Iya, jadi dia tuh tinggi. Seapa tingginya? Tinggi banget Kak. Jadi bener-bener tinggi. Kan kalau misalkan kamar aku tuh kayak tinggi segini juga ya Kak. Jadi itu tinggi banget Kak. Hampir mentok? Enggak mentok. Cuma tinggi banget Kak. Soalnya di keluarga tuh nggak ada yang orang tinggi banget gitu loh Kak. Ada kakak tapi kan dia nggak tinggal di sini. Dan dia tuh anaknya bentuknya botak dan lonjong gitu loh. Dan lonjongnya lonjong begini gitu? Enggak juga sih, kayak bulat lah. Bulat? Iya bulat. Nah terus abis itu kan dia tuh pas berdiri di situ aku bingung ya apa gitu berdiri, dan dia tuh nggak ada wujudnya Kak. Nggak ada wujudnya, jadi bener-bener dia tuh kayak bayangan. Aku tuh mungkin halusinasi, tapi kenapa halusinasi itu dia tuh malah berdiri di situ gitu loh Kak. Kalau halusinasi kayak cuman kelebat doang ya. Ini kok dia sampai natap aku gitu, liatin aku. Oh, ngeliat mukanya? Iya. Bener-bener pas tidur tuh pakai selimut langsung gini. Handphoneku di sini kayak itu apa gitu, langsung teriak dong. Kepalanya lonjong, bulat lah itu. Iya, lonjong. Terus wajahnya gelap. Semuanya gelap. Oh, gelap. Iya. Jadi senyum, kalau dia senyum nggak kelihatan lah ya ekspresinya. Iya nggak. Itu, aduh ya Allah kaget banget Kak situ. Padahal tuh aku pikir, oh ini bisa jadi ini nih bahan cerita nanti tambahan. Iya pas banget ya. Iya pas banget. Aku bisa pas gini gitu waktunya gitu. Nah kalau punya usut itu dari mana gitu atau apa? Kurang tahu sih Kak, cuman kan kebetulan ibu aku udah almarhum ya Kak. Jadi emang kata ibu aku tuh di kamar yang aku tempatin sekarang itu, di balik pintunya tuh sering ada sosok yang berdiri di situ. Tapi kuntilanak gitu tuh. Oh beda dong berarti. Iya itu beda. Dan aku nggak tahu itu. Aku rasa ini emang benar bukan halusinasi Kak. Soalnya aku bisa bedain mana halusinasi aku sama yang benar-benar aku bisa lihat gitu Kak. Karena kan emang aku sering lihat ya Kak. Nah terus juga pernah itu tuh pas lulus aku SMA. Jadi kebetulan tuh aku nggak mau seujuan ya Kak. Cuman emang posisinya di daerahku tuh habis ada yang meninggal. Meninggal. Nah pas maghrib itu kan masih ada ibuku ya. Iya. Jadi dia tuh berdiri
enggak, duduk di samping kamar yang aku tempatin sekarang. Jadi posisinya tuh dia tuh lagi gini Kak. Siapanya? Maaf, sosok itu. Ibunya yang lihat berarti? Bukan, aku. Nah, jadi kan dulu tuh ini rumah tetangga, ini rumah aku gitu. Nah, aku tuh maghrib tuh habis dari rumah tangga mau pulang ke rumah. Oke. Nah, aku iseng kan ada kayak lorong kecil gitu kan. Aku liatin, dia tuh lagi gini Kak, aku diem. Aku lagi duduk dan aku tuh manggil, hey. Nah, tapi dia tuh nggak natap aku Kak. Enaknya manggilnya, hey. Iya, gitu kan. Tapi nggak natap. Wah, aku udah feeling nih. Aku langsung teriak dong, setan gitu kan. Ya, aku bilang lah ke ibu aku, Umi, itu siapa ya yang di pinggir gitu? Di pinggir tuh siapa ya? Kok dia nggak nyaut gitu? Coba deh lihat. Nah, ibuku karena udah tahu kan, jadi ibuku nyamperin. Terus ibuku tuh bawa batu. Batu, iya, batu. Terus ibuku langsung bismillah gitu kan. Udah jangan ganggu siapa-siapa lagi gitu kan. Nah, tadi tuh beneran nggak ada lagi. Dan ternyata ibuku juga lihat. Tapi teman-teman yang lain nggak lihat. Saya kakak aku nggak lihat gitu ada suara gitu. Kenapa? Nah, itu langsung rame Kak. Langsung pada datang tetangga tuh. Ada apa katanya. Itu tuh si Silvi lihat ini. Siapa gitu kan. Nah, terus kan jadi kayak nggak enak gitu Kak. Soalnya mohon maaf, orang yang meninggal itu emang dia tuh sering banget duduk di situ loh Kak gitu. Nah, cuman karena aku tuh nggak mau nimbulin hal-hal takutnya ini fitnah atau gimana, jadi udah jangan diterusin, jangan diomongin ke orang gitu, takutnya jadi fitnah gitu. Iya enggak, terus itu pokoknya setelah kejadian aku diteror sama nenek itu, aku sakit 1 minggu dan alhamdulillah sembuh. Cuman ya ini Kak, karena aku emang sering lihat-lihat kayak gitu, ya masih sampai sekarang tuh masih sering lihat hal-hal yang mistis gitu. Berarti yang terakhir tuh yang tadi yang seminggu itu ya? Iya, di minggu itu. Soalnya berarti kan terakhir sebelumnya nggak ada makhluk itu lah ya, nggak ada makhluk itu di rumahnya Silvi. Iya. Tapi tiba-tiba ada itu kan berarti pertanyaan ya. Iya gitu. Nah, tapi setelah ada diusir juga sih, maksudnya ada dibacain lah, jadi ya udah situ udah clear, udah nggak ada gangguan apa lagi. Gitu. Berarti emang kalau orang-orang yang bisa ngeliat gitu kayak ceritanya tuh nggak habis. Ada jadi mungkin ya karena bisa ngeliat, jadi di setiap fase kehidupannya tuh ya ada aja gitu, nanti ke depan lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Gitu. Cuman ya ini Kak, karena jadi setelah itu aku jadi trauma juga sih Kak. Trauma lihat nenek-nenek. Oh, semenjak yang kemah itu ya? Aku sekarang jadi ke nenek itu takut gitu loh Kak, apalagi yang pakai kebaya. Sorry, mungkin dijelasin lagi, nenek itu dia bongkok. Iya, bongkok. Pakai kebaya konde. Iya, matanya sayu. Pakai ini ya, tongkat atau apa? Tongkat enggak ngerti sih Kak, cuman kayak tongkat. Tapi kayak ada pegangan gitu ya? Iya, ada pegangan gitu Kak, karena kan aku lihatnya cuman pas adegan dia nyamperin aku Kak gitu. Yang pokoknya sampai aku ingat sekarang dan buat aku trauma tuh senyuman dia sih Kak, udah gitu. Soalnya serem banget. Berarti ya bahasanya senyumanmu mentraumakanku gitu ya? Iya gitu Kak, sampai kalau udah lihat nenek-nenek pakai kebaya, aduh udah jangan inget-inget lagi gitu. Saya pasti bakal langsung keinget terus itu. Itu Kak. Oh, aduh. Mulai dari kemah sampai pulang. Gitu. Tapi kalau yang tadi itu yang pas di rumah temen, itu lagi nginep ya ceritanya? Lagi nginep. Terus berarti ketika Silvi kesana, 2 sosok ini yang dari waktu kemah itu ikut? Iya, itu ikut. Soalnya kan itu kan 1 minggu aku setelah sembuh, berapa hari kan aku langsung nginep di rumah teman aku. Oke. Dan sosoknya sama persis ya? Tuh coba pernah ini gak sih kayak ngajak komunikasi gitu? Enggak sih Kak. Enggak ya? Iya, enggak. Ingat aku nggak, soalnya kan ini kejadian udah lama banget ya Kak, dan aku udah pengen banget lupain ini. Soalnya ke aku sendiri tuh jadi ini overthinking, takut disamperin lagi Kak. Iya. Jadinya aduh, mudah-mudahan nih cepat-cepat lupa gitu. Cuman ya bener, alur dari si nenek-nenek yang nyamperin aku tuh nggak bakal aku bisa lupain Kak. Yang dari pertama dia sembunyi, makin deket itu nggak bisa aku lupain. Soalnya itu yang puncak aku trauma tuh situ Kak. Iya gitu. Tapi kan gini, kan tadi Silvi itu nginjek kuburan nggak sengaja. Ada kemungkinan nggak itu adalah makamnya si nenek ini? Iya, ada kemungkinan Kak. Soalnya itu kuburan udah lama banget, yang udah nggak diurus Kak. Jadi ya kemungkinan tuh dari si
nenek itu tinggal di kuburan itu nunggu. Iya. Emang tempat perkemahannya serem sih Kak. Yang pertama tuh kayak tadi karena ini tempatnya udah lama banget ya. Terus juga banyak peninggal-peninggal sejarah dan juga banyak orang-orang yang melakukan hal musyrik di situ. Jadi terkesannya emang lebih serem. Ya gitu. hawa di situ udah nggak enak lah gitu. Pengap. Pengap meskipun seger, dingin gitu ya. Dingin, tapi dinginnya tuh bukan dingin yang enak juga. Iya. Apalagi tuh pas malam kedua itu temanku tuh iseng banget malah setel lagu Langsurwangi itu. Oh iya. Itu udah kacau sih. Luar biasa ya, maksudnya dari perkemahan bertemu dengan sosok itu sampai bahkan efeknya tuh sakit ya. Iya. 1 minggu dan bahkan disembuhin sama Habib lah gitu. Iya. Berarti kan dampaknya luar biasa gitu. Berarti demam ya, kondisi sakitnya demam. Iya. Ditambah karena kecapean juga itu Kak. Kecapean, oh iya benar. Ya. Udah campur aduk pokoknya, udah nggak karuan pikiran tuh. Tapi yang nenek-nenek ini sama yang 2 Chongpo dan Kun ini udah nggak ikut ya? Udah nggak, sekarang udah nggak. Kok cuman aku kalau misalkan kayak lihat kuntilanak tuh udah cuman sekilas doang. Kayak pocong gitu. Udah biasa aja, soalnya karena saking seringnya gitu loh Kak. Saking seringnya lihat hal kayak gitu, jadi sekarang udah biasa aja. Cuman kalau kuntilanak tuh aku sebenarnya nggak terlalu takut ya, tapi kalau lihat pocong tuh aku takut. Ya, biasanya kenapa kalau itu? Kalau pocong tuh energinya kuat banget Kak. Jadi sama ya kayak yang waktu Bang Didi cerita ambulan ya. Oh gitu. Jadi ada yang cerita tentang ambulan. Nah, waktu dia nganter itu ketemu Chongpo lah memang di jalan. Dan itu memang dia bilang energinya beda dibanding sama yang Kun gitu. Kuat banget energinya. Gitu ya. Jadi bikinnya tuh lemes. Kita mau gerak pun. Ngomongin gitu kan. Iya. Wah, terus apalagi kalau misalkan dia udah natap kita. Serem. Gitu ya. Iya, tapi pernah ditatap? Kalau tatap tuh belum, cuman adik aku yang udah pernah ditatap sama pocong, sama kakak aku. Itu. Kalau katanya kalau ditatap tuh bakal serem banget. Karena selama ini aku setiap lihat pocong tuh pasti dia tuh lagi belakangin aku Kak. Gitu. Jadi kalau pas dulu tuh adik aku sama kakak kan pergi ya malam-malam tuh, dan dia tuh dijaga sama pocong, dan pocongnya tuh natap dia, dan kakakku karena saking keselnya tuh mau samperin pocongnya. Itu kalau gitu ngerasain energi kuat banget, kitanya ketarik lah gitu. Maksudnya jadi lelah gitu ya ngeliatnya. Bener Kak, jadi kayak kita habis kerja seharian kayak mau duduk kayak lemes gitu. Iya. Beda, saya kalau kuntilanak tuh dia tuh paling kayak cuma ketawain. Dan kuntilanak itu Kak, banyak yang aku alamin tuh semakin deket suara dia tuh kayak kelihatan semakin jauh. Jadi semakin jarak dia deket sama kita, suaranya tuh makin jauh. Nah, tapi kalau misalkan dia jauh itu suaranya makin deket. Dan kalau kita perhatiin sesama tuh suara kuntilanak tuh bukan kayak yang kita sering lihat hihi itu enggak, tapi kayak lebih kayak suara monkey gitu. Seriusan? Iya kalau gitu. Soalnya aku tanya ke tetangga aku juga, dia bilang gitu. Kuntilanak itu sebenarnya suara kalau kita sering perhatiin tuh bukan suara hihi, tapi kayak suara monkey. Kayak nyomet ya? Iya benar. Gitu. Ini baru tahu loh. Iya kayak gitu Kak, suara kuntilanak tuh. Tapi ya nggak tahu lagi, cuman yang aku denger alamin ya itu, dan tetanggaku juga ternyata gitu kalau dengar. Sorry, kalau suara monkey itu kan suara nyomet nih gitu. Begitupun dengan Nona Kun itu. Iya gitu. Terus kan aku pernah juga nih Kak, ini tambahan aja ya Kak. Iya. Tambahan, aku kemah sama teman-teman aku kan, kemahan aku, tapi ini yang ngalamin bukan aku, tapi teman-teman aku. Nah jadi aku udah tidur, dan teman-teman aku tuh diketawain sama kuntilanak itu, dan mereka tuh bilang, kok suara kuntilanak gini ya gitu. Yang benar, suaranya kalau semakin kita angetin ya bukan hihi. Bukan kayak suara orang lah sebenarnya gitu ya. Dan suara tuh melengking banget, kayak nyaring banget suaranya. Tinggi gitu. Iya, nyaring suaranya. Gitu. Itu aja sih Kak. Iya. Nggak pernah dengar sih, tapi jangan sampai gitu. Agak aneh ya. Maksudnya kalau kita bayangin suaranya kayak nyomet gitu, tapi tinggi. Maksudnya suaranya nyaring gitu ya. Paling setiap aku lihat video-video setan terus dia suara aku udah apaan sih gitu, soalnya aku denger tuh bukan kayak gini itu rekayasa orang aja ya. Iya benar.
Gila. Dari zaman kemah loh. Maksudnya dari zaman kemah itu dampaknya jadi banyak gitu ya? Maaf Kak. Ya dari zaman kemah itu dampaknya jadi banyak. Iya. Emang sebelum kemah juga udah sering lihat kayak gitu Pak. Emang udah sering ya? Iya. Cuman yang bikin paling trauma ya saat kemah itu ya? Itu yang paling ini sih, membekas banget. Sampai sekarang malah jadi trauma sama nenek kan. Iya. Iya gitu. Mungkin ada nggak nih Kak Sylvie pesan atau kesan yang bisa disampaikan lah buat kita semua nih? Iya. Ada pelajaran apa mungkin yang bisa kita ambil dari cerita Kak Sylvie? Mungkin bisa disampaikan. Oke, mungkin buat teman-teman semuanya pesan dari saya ya Kak, kalau misalkan kita berpergian jauh ataupun kita menempati suatu tempat yang baru kita kunjungi, harus lebih sopan, beretika dan juga harus lebih berhati-hati gitu. Karena kan kita nggak tahu di tempat itu siapa aja yang tinggal gitu kan, siapa tahu ada. Betul. Nah itunya Kak. Jadi untuk kedepannya mungkin teman-teman kalau mengunjungi tempat baru tuh harus lebih sopan dan jangan teriak-teriak. Betul. Ya jadi kita dimanapun ya kita harus menyesuaikan diri ya, tahu diri dan menyesuaikan diri gitu. Itu penting banget sih karena kan setiap daerah, setiap tempat punya tata cara, tata krama yang berbeda-beda ya. Tapi yang paling aman sih ketika kita mau datang ke satu tempat ya kita harus tata krama aja, attitude kita yang baik ya itu insya Allah kemanapun aman gitu ya. Gitu ya. Iya benar. Gitu. Karena kan pas sana tuh emang aku heboh banget sih. Heboh. Udah excited mau kemah kan gitu. Iya dan maksudnya jadi akhirnya kan nggak sadar keinjek lah. Iya. Gitu. Nggak sadar melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai. Iya. Oke, ya kayak kalau kita dengar cerita-cerita orang naik gunung kan begitu juga kan. Iya. Tetap adab ini dijunjung tinggi gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Sylvie sudah mau datang ke channel Dering Malam, studio Dering Malam. Ya semoga Kak Sylvie kuliahnya lancar gitu ya. Amin. Terus nanti diarahkan ke karir yang diinginkan gitu ya. Dilancarkan jodohnya gitu. Amin. Ya Mas? Oh enggak ya. Oke, mungkin itu aja ya Kak Sylvie. Makasih banyak sekali lagi. Terus mau ingetin teman-teman juga kalau pengen cerita kayak Kak Sylvie bisa langsung aja hubungin kita lewat Instagram kita @deringmalam_ atau langsung aja kirim email di email kita. Nanti emailnya gue taruh di kolom deskripsi. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk dukung channel Dering Malam dengan cara like, comment, and share plus subscribe. Nah, tapi yang paling penting subscribe tuh. Jangan nonton doang. Subscribe juga. Di like, di komen, baru di share. Di share ke semua platform yang teman-teman punya. Gitu. Itu aja mungkin ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Gua Raffi dari Dering Malam dan Kak Sylvie pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.